Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 4 yang ibu guru sayangi karena Allah semata. Nah, di pertemuan TIK kali ini kita masuk di materi bab 2, yaitu tentang penggunaan Microsoft Word. Kalau di buku paket diarahkan ke Microsoft Word 2016. Tetapi di sini pada realitanya kita menggunakan Microsoft Word yang sudah terinstal di komputer masing-masing. Jika ada yang masih Microsoft Word 2007 juga tidak apa-apa. Nah, di sini di komputernya Bu Ambar ini masih menggunakan Microsoft Word 2010. Jadi tidak masalah, berbeda versi dengan yang ada di buku paket tidak menjadi masalah. Nah, nanti di bab 2 ini kita akan mempelajari ada 5 poin. Yaitu poin pertama, bagaimana cara membuka jendela Word. Nanti ada 3 langkah. Yang kedua yaitu bagaimana cara menyimpan file yang sudah kita buat. Yang poin C nomor 3 yaitu nanti bagaimana cara membuka file lama. File lama adalah data yang sudah pernah kita buat di jendela Word lalu kita simpan di dalam komputer. Nanti bisa kita buka kembali. Poin D adalah bagaimana cara mencetak file, yaitu bagaimana cara mengeprint. Poin E adalah bagaimana menutup file atau menyudahi pekerjaan di jendela Microsoft Word. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan doa mau belajar. Bu Guru hitung 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, alhamdulillah di bab pertama kemarin kita hanya belajar materi, sekarang di bab 2 kita sudah mulai praktik. Nah, untuk membuka jendela Office, jendela Microsoft Word, itu bisa langsung kita lakukan di layar utama komputer kita atau di area desktop ini. Kebetulan di sini sudah ada icon Word ini. Ini bisa kita buka dengan mengeklik. Kita klik kiri 2 kali, nanti sudah terbuka. 1, 2. Nah, sudah terbuka. Untuk menutupnya kita tutup yang ini. Kita klik yang tombol silang merah atau tombol close. Cara yang kedua adalah melalui tombol start. Tombol start ada di sini. Kita klik. Nah, di sini sudah ada icon Microsoft Word. Kursornya atau pointernya kita arahkan ke icon Microsoft Word, lalu kita klik sekali. Sudah membuka? Ini cara yang kedua. Kita close lagi. Untuk cara yang ketiga melalui kolom pencarian, yaitu juga ada di sini. Ini Bu Ambar menggunakan Windows 7 ya. Nanti Windows 8, Windows 10 nanti beda lagi versinya. Tetapi tekniknya sama. Kita klik menu start. Nah, di sini ada search, ada kolom pencarian, yaitu ditandai dengan adanya gambar seperti lensa ini. Ini merupakan kolom pencarian. Kita klik di sini kursornya, klik, lalu kita tulis manual melalui keyboard. Microsoft Word. Nah, ini sudah ada. Maaf, ada gangguan lagi. Kita klik manual Microsoft Word. Nah, ini sudah muncul Microsoft Word. Nah, ini kita tinggal
mengklik sekali. Nah, ini cara yang ketiga. Selanjutnya, di dalam Microsoft Word ini ada toolbar, ada tab-tab, ada home, ada insert. Home ini ada cara pengaturannya, ada font, jenis huruf. Nanti kita bisa memilih di sini. Kita klik yang tanda panah ke bawah. Nah, ini berbagai macam jenis huruf yang dapat kita pilih. Ada Arab, ada tergantung ya. Ada Latin. Nah, untuk yang sebelahnya ini ada font size, yaitu ukuran huruf. Besar kecilnya huruf bisa kita sesuaikan di sini. Ini adalah icon yang logonya B, ini bold, itu untuk menebalkan huruf. Sebelahnya italic ini untuk memiringkan huruf. Yang U, underline U ini adalah untuk menggaris bawahi huruf. Nah, di sini ada untuk pengaturan paragraf, ada rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri atau justify. Di sini ada paragraf untuk pengaturan paragraf. Nah, di sini nanti kita bisa mengatur spasinya. Indent and spacing di sini, line spasi di sini kita dapat mengaturnya. Selain home ada juga tab file. Nah, di file ini nanti kita bisa meng-save atau menyimpan file yang sudah kita buat. Ada save as, yaitu dengan menyimpan tetapi dengan mengganti nama. Baru open untuk membuka dokumen lama atau file lama. Ada close untuk menutup. Di sini ada new, yaitu untuk membuka jendela baru, lembar baru untuk Microsoft Word. Ada tombol print. Nah, beda-beda ya. Ada tab insert. Nah, di sini adalah untuk memasukkan tabel. Kalau kita ingin menggambar tabel, bisa melalui tab insert. Kita pilih tabel. Nanti kita pilih mau berapa kolom, mau berapa baris, bebas ya. Atau untuk memasukkan gambar, kita masukkan gambar melalui di sini. Kita tab, nah ini memasukkan gambar. Atau mau memasukkan shape ini juga bisa melalui tab insert. Untuk page layout, yang tombol tab page layout ini digunakan untuk pengaturan saat kita akan melakukan pencetakan. Di sini ada margin itu batas-batas, nanti ada batas atas, batas bawah, batas kiri, batas kanan. Untuk pemilihan margin bisa secara otomatis, bisa kita pilih di sini. Tetapi jika pilihannya tidak ada, kita bisa mengaturnya di custom margin di sini. Untuk orientasi adalah tampilan kertasnya. Ada potret, yaitu tampilan kertas secara vertikal berdiri seperti ini. Dan ada juga yang landscape, yaitu tampilan kertas yang menyamping atau horizontal seperti ini. Size, yaitu untuk ukuran kertasnya. Ada letter, ada legal, ada folio atau F4 yang biasa digunakan, dan ada A4 yang sering kita gunakan juga. Untuk kolom, ini kita gunakan untuk membuat kolom. Ada kolom 1, ada nanti 2 kolom, ada 3 kolom. Seperti saat kita membaca koran atau majalah, itu tulisannya itu berkolom-kolom, yaitu nanti di sini juga kita bisa menggunakan di tab
page layout di kolom ini, page setup. Nah, untuk selanjutnya kita akan mulai belajar cara menyimpan file. Cara menyimpan file. Ini maaf ada gangguan. Untuk menyimpan file, misalkan di sini kita akan menulis sebuah tulisan ya, sembarang. Pelajaran TIK kelas 4 bab 2 tentang Microsoft Word. Di sini tanggal, hari, Rabu 2000 Agustus 2021 SD IT Cendekia. Nah, ini nanti kita bisa mengatur, misalkan kita mau bikin nih tulisannya mau ditebalkan, kita bisa blok dulu, kita klik kiri sambil kita gerakan. Yang menggunakan mouse, kita klik kiri sambil kita gerakan, kita tekan untuk mengeblok, lalu kita klik yang bold ini. Nah, sudah tebal. Oh, kita mau menggaris bawahi nih yang Microsoft Word, kita garis bawahi, kita klik yang U ini, underline ini. Nah, sudah. Oh, kita mau membuat tulisannya ini jadi miring nih, kita klik yang ini. Nah, seperti ini. Terus misalkan kita mau mengubah ukurannya, hurufnya mau kita besarkan, kita tinggal pilih yang ini, font size. Nah, kita tebalkan. Hurufnya mau kita ganti fontnya, kita pilih yang ini. Nah, di sini ada Arial Black, ada banyak. Nah, misalkan seperti ini. Lalu, bagaimana cara kita untuk membuat huruf besar, tampilan huruf besar seperti ini, bisa melalui keyboard. Nanti kita tekan caps lock yang tulisannya yang biasanya ada di bawah tombol tab, ada di sebelah kiri. CAPSLK, gambar room. Ada di antara tab dan shift, di bawahnya tab, di atasnya shift. Ini untuk penampilan huruf besar. Bisa juga dengan melalui shift. Jadi nanti saat kita mengetik, kita tekan shift sambil kita tekan huruf yang akan kita tampilkan secara huruf kapital. Misalkan ini tadi R. Jadi Bu Guru tadi menekan tombol shift sambil menekan huruf R secara bersamaan. Itu nanti juga akan berubah menjadi huruf kapital. Nah, untuk file ini akan kita simpan. Untuk penyimpanan bisa langsung save di sini. Kalau langsung kita save, kita klik ini atau melalui file save ini, itu nanti judulnya dokumen 1 ini nanti tidak berubah.
Jadi tetap tetap tersimpan tetapi dengan nama dokumen 1. Tetapi kalau kita save menggunakan, kita pilih dengan save as ini, nanti kita bisa mengganti namanya seperti ini. Nah, save as misalnya kita pilih di folder mana akan kita simpan, misalnya di sini. Nah, biasanya Bu Guru mengubah tipe dari dokumen ini. Agar apa? Biasanya Bu Guru mengubahnya menjadi Word 97 sampai 2003 dokumen seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti ketika file kita dibuka di Microsoft Word dengan versi yang berbeda, nanti formatnya tidak berubah. Lalu kita klik save ini. Nah, sudah tersimpan, judulnya sudah berubah. Nah, untuk menyimpan, selain kita menggunakan cara yang instan, cara otomatis dengan klik, kita juga bisa menyimpan melalui keyboard, yaitu dengan cara menekan tombol CTRL dan huruf S secara bersamaan. Itu nanti juga akan meng-save. Selain itu, juga kita bisa menggunakan keyboard lagi, yaitu dengan menekan tombol F12. Nah, seperti ini. Ini tadi Bu Guru habis menekan tombol F12, tampil jendela seperti ini, menyimpan. Jadi untuk menyimpan file itu ada banyak sekali cara yang dapat kita gunakan. Untuk selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara membuka file lama. Nah, ini misalkan kita akan membuka file lama. Untuk membuka file lama atau file yang sudah pernah kita buat sebelumnya, kita bisa melalui tab file ini. File, open. Nah, ini ada open. Nah, di sini Bu Guru punya beberapa file yang sudah Bu Guru buat sebelumnya. Misalkan ini. Nah, ini adalah file lama yang sudah Bu Guru ketik sebelumnya, lalu Bu Guru simpan. Ini bisa kita buka kembali, bisa kita ubah lagi, bisa kita edit lagi sesuai dengan keinginan. Itu cara membuka file lama atau file yang sudah pernah kita buat, yang sudah kita simpan. Nah, untuk selanjutnya kita kembali ke file yang tadi ya, yang ini. Nah, untuk penulisan atau mengetik dokumen pada Microsoft Word itu ada beberapa format yang harus kita perhatikan agar tampilannya rapi dan tidak berantakan. Misalnya, untuk pengaturan paragraf. Untuk pengaturan paragraf, kita kembali ke file yang lama tadi. Untuk pengaturan paragraf, di sini misalkan buku paket halaman 35 itu ada cerita yang bisa kita ketikkan di Microsoft Word untuk latihan. Nah, itu kita diarahkan untuk pengaturan marginnya. Sebelum kita mengetik di buku paket halaman 33, itu ada beberapa aturan, yaitu untuk aturan marginnya, tag layout. Nah, kita untuk mengetik dokumen, kita diarahkan untuk mengatur terlebih dahulu untuk margin atau batasnya. Nah,
Di sini di halaman 34 itu ada ketentuan marginnya. Coba lakukan pengaturan margin seperti berikut. Untuk top kanannya, top atas itu 3 cm, left 4, bottom atau bawah 3, dan right atau kanan 3. Ternyata di pilihan di sini itu tidak ada. Tidak ada ya yang 3. Oh ini. Ini kebetulan punyanya Bu Guru ada karena Bu Guru habis membuat ini. Tapi jika punya Anda tidak ada, maka bisa diatur di sini di custom margin. Nah, topnya kita buat 3, leftnya kita buat 4. Untuk mengganti angkanya bisa lewat ini, panah atas panah bawah, atau bisa kita lewat sini kita hapus, backspace, kita tulis manual 4 seperti ini. Untuk papernya atau kertasnya, ukuran kertasnya bisa kita atur di sini. Nah, di sini ukuran kertasnya adalah letter. Letter itu yang agak besar. Jika sudah letter, nah itu ada di sini ada letter, ada tabloid, ada legal, ada A3, banyak pilihan. Kalau ternyata pilihannya di sini nggak ada, kita bisa membuat ukuran di sini custom size. Tapi kalau sudah ada, kita klik letter. Kalau udah, oke. Nah, seperti ini. Terus untuk spasinya juga akan kita atur. Untuk pengaturan spasi, kita kembali ke menu home, yaitu di tab paragraf. Nah, spasinya ini kita buat 1,5 cm. 1,5 cm. Nah, ini line spasi. Kita klik paragraf, kita klik yang indent spasi. Di sini ada tampilan line spasi, kita pilih. Kita ada yang single, ada yang 1,5, kita pilih yang 1,5. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Agar tampilannya rata kiri dan rata kanan, maka kita pilih yang ini, paragrafnya justify. Atau bisa juga nanti yang Ctrl J secara bersamaan. Bisa kita lihat perbedaannya ketika kita klik yang rata kiri seperti ini, tengah-tengah seperti ini, rata kanan seperti ini, rata kanan kiri seperti ini, lebih rapi ya. Nah, untuk pengaturan alinea paragrafnya, kita bisa menggeser ini rulenya. Nah, ketika kita jadiin satu, tampilannya seperti ini, akan lurus ke bawah. Ketika yang atas kita tarik, kita klik kiri, lalu kita tarik, maka akan membentuk alinea seperti ini. Nah, ketika kita sudah mengatur seperti ini, kita tinggal menuliskan apa yang akan kita tulis tanpa meng-enter. Kita meng-enter, meng-enter maksudnya kita menekan tombol enter pada keyboard. Itu kita tidak perlu melakukannya. Di halaman 35 praktek itu nanti kita menekan tombol enter ketika kita sudah sampai di batas yang ini kotak-kotak hitam ini. Setelah kotak-kotak hitam ini kita tekan enter, maka otomatis akan membentuk alinea baru seperti ini. Sebagai contoh, misalkan Bu Ambar akan mengetikkan alinea yang kedua. Bu Guru akan menyelesaikan alinea yang kedua. Bentar. Mobil pengangkut sampah yang mengangkut.
Nah, tadi Bu Ambar waktu mengetik kata pengangkut, sudah otomatis jika jaraknya ini sudah 3, otomatis kata pangkut nanti otomatis sudah akan turun dengan sendirinya atau sudah akan terletakkan di bawah, tidak lurus ke kanan. Nah, perhatikan di halaman 35, ini Bu Ambar sudah selesai mengetikkan teks pada paragraf kedua sampai sampah warna hijau. Setelahnya itu di buku ada gambar atau ada tanda kotak hitam. Nah, itu tandanya kita harus berganti paragraf atau berganti alinea. Di sini nanti Bu Ambar akan menekan tombol enter yang ada di keyboard masing-masing. Kita tekan enternya, tik. Nah, otomatis kursor kita akan turun di sini, urut seperti alinea 1 dan alinea 2, urut di sini. Nah, itu. Jadi ketika kita tekan tombol enter, maka otomatis kursor akan turun ke bawah. Nah, ini nanti misalkan kita akan mencetak ini, tulisan ini, file ini akan kita print. Maka untuk mengeprintnya bisa melalui file ini. Kita klik file ini, tab file kita klik, lalu kita pilih print. Nah, ini kita klik print. Nah, untuk print setelah ini kita nanti, loh Bu, ini kok ada banyak banget, ini apa? Nah, ini nanti misalkan kita ada beberapa kertas yang akan kita print, kita tinggal pilih mau halaman berapa yang mau kita print. Kalau semua ya udah ini dikosongkan. Kalau pengen ngeprint semua file, tapi kalau ada misalkan ada 5 halaman nih, kita mau ngeprint yang halaman pertama saja, maka kita tinggal tulis angka 1 di sini. Nanti otomatis yang dicetak cuma yang halaman pertama. Setelah itu, ini urutannya. Misalkan kita mau ngeprint urutan yang 1, 2, 3 atau 1, 1, 1 seperti itu. Ini ukuran kertasnya, ini tampilan kertasnya, orientasi tadi yang ada potret, ada landscape, ini ukuran marginnya. Nah, setelah sudah kita atur sesuai, lalu kita tekan tombol print ini, kita klik, maka nanti otomatis sudah akan tercetak. Dengan syarat kita punya printernya yang sudah terhubung di komputer atau laptop kita masing-masing. Di sini karena Bu Ambar nggak ada printernya, maka tidak bisa di print ya, cuma tutorialnya aja. Oke, kembali. Nah, kita save dulu.
Selain menggunakan ikon print yang ada di sini, kita juga bisa untuk mengeprint kita bisa melalui tombol keyboard, yaitu dengan cara menekan tombol CTRL dan huruf P secara bersama-sama. Kita tekan tombol CTRL dan P secara barengan. Nah, ini tadi guru harus menekan tombol CTRL dan P secara barengan, maka akan tampil perintah print seperti ini. Nah, itu tadi beberapa langkah cara membuka, cara menyimpan, cara membuka file lama, cara mencetak, dan cara pengaturan format saat kita akan menulis teks di jendela Microsoft Word. Nah, untuk menutup jendela Word atau untuk menutup file atau untuk menyudahi pekerjaan, maka kita tinggal tekan ini, tombol close. Nah, seperti ini. Kita close. Nah, tadi Bu Guru menambahi huruf JJ ini dan belum Bu Guru simpan ya. Nah, ketika belum Bu Guru simpan, Bu Ambar close, nanti ada jendela atau ada perintah. Nah, ini akan muncul seperti ini. Apakah kamu akan menyimpan file pelajaran TIK kelas 4? Jika kamu akan menyimpan, berarti kamu tekan yes. Pilih yes. Jika tidak, maka pilih yang don't save. Jika kamu tidak jadi keluar, maka pilih yang cancel. Tidak jadi menyudahi pekerjaan, pilih cancel. Nah, karena ini Bu Guru nggak mau menyimpan, Bu Guru pilih don't save. Nah, seperti ini. Itulah pembelajaran TIK bab 2 yang sudah kita pelajari, sudah kita saksikan pada pagi hari ini. Untuk tugasnya, yaitu Ananda mengerjakan soal evaluasi dari buku paket halaman 42, yaitu poin A dan poin B. Poin C tidak usah ya. Langsung dikerjakan di buku paket, selanjutnya difotokan. Ingat poin A dan poin B. Ada 10 soal, 5 soal multi choice dan 5 soal jawab singkat. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini untuk TIK bab 2. Dari Bu Guru banyak kata banyak salah, mohon dimaafkan. Videonya juga tutorialnya mungkin ada sesuatu yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.